Hello everybody. Apa tujuan kalian datang hari ini? Apakah kalian ingin mendengarkan podcast kami? Belajar hal baru bareng kami? Atau bersenang-senang bersama? Atau mungkin sekedar menemani waktu santai kalian? Tidak masalah, karena di sini kita akan bahas banyak hal seru, mulai dari tips, solusi, cerita inspiratif, sampai topik-topik yang mungkin bikin kalian tersenyum atau bahkan berpikir. Penumpang tercinta, siapkan diri kalian karena kita akan lepas landas ke dunia percakapan seru dan informasi menarik. Jangan khawatir, perjalanan ini aman dan menyenangkan. Kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Putri Hadia. Waalaikumsalam Dinda. Guys, say hello to Dinda. Perkenalkan, nama aku Kesha Walia. Halo Keisha, hari ini kamu cantik banget. Guys, say hello to Keisha. Nama aku Anissa Marianka. Halo Anissa, senang berkenalan dengan kamu. Guys, say hello to Nisa. Nah, oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Sebenarnya ikhtilat tuh apa sih? Secara bahasa, ikhtilat artinya bercampur, sedangkan menurut syariat, ikhtilat artinya bercampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contohnya, nongkrong campur laki-laki dan perempuan, ngobrol lama tanpa tujuan yang jelas, atau acara bareng tapi tanpa aturan. Nah, tapi kita jangan salah paham dulu nih, karena ada beberapa kegiatan antara laki-laki dan perempuan yang ada di dalam satu lingkungan yang sama atau dalam satu kegiatan yang sama, itu tidak secara otomatis dibilang ikhtilat yang terlarang loh. Iya, kalau kerja kelompok di sekolah, rapat organisasi, ataupun kerja di kantor dengan batasan yang benar, itu beda kasus. Jadi, kata kuncinya ada di bebas atau nggak ada batasan syar'inya. Banyak banget nih dari teman-teman zaman sekarang yang bilang kalau Islam tuh kayaknya keras banget ya, karena semua kegiatan itu udah ada aturannya, kayak interaksi antara laki-laki dan perempuan aja itu dibatasin dan segala macam gitu. Padahal ya itu tuh sebenarnya diperbolehkan aja kan. Kayak yang tadi Nisa bilang nih, sebenarnya tuh diperbolehkan aja, tapi harus sesuai sama batas syariat. Jadi kita ngobrol sama laki-laki boleh kalau ada kepentingannya dengan cara yang benar, dengan syariat yang benar gitu. Padahal nggak sih aturan yang jelas agar kita terhindar dari fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 30-31 tentang menjaga pandangan dan kehormatan. Betul, bahkan di ayat itu laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan duluan, baru setelah itu perempuan. Jadi adil banget ya guys. Kalau kita lihat sejarah, para sahabat Nabi juga ada interaksi, tapi dengan adab yang jelas.
Kalau dipikir-pikir, justru aturan ini bikin kita aman gak sih? Dan bikin kita gak gampang ke bawah hawa nafsu. Nah, sekarang nih coba kita kasih contoh. Sebenarnya tuh ikhtilat secara bebas gitu yang sekarang tuh banyak banget terjadi di kehidupan sehari-hari kita atau bahkan di lingkungan pertemanan kita, di teman-teman sosial kita gitu tuh apa aja sih sebenarnya yang terjadi gitu. Contoh-contohnya. Paling sering sih nongkrong di kafe, ngobrol sampai malam tanpa ada batasan. Atau di sekolah, acara perpisahan dan campur aduk, joget bareng tanpa hijab, itu juga termasuk ya guys. Nah, bener banget nih. Bahkan sekarang di sosial media juga banyak banget bentuk ikhtilat virtual. Kayak chat berduaan sama laki-laki tanpa tujuan yang jelas. Kalau misalnya tujuannya misalnya untuk kegiatan organisasi kayak gitu, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tujuan yang jelas, kayak buat nanyain kabarnya gimana, kayak PDKT kayak gitu contohnya, itu tuh termasuk ikhtilat yang secara bebas kan, ikhtilat yang sebenarnya tidak diperbolehkan gitu di dalam Islam. Terus abis itu hal ini juga bisa ngarah ke fitnah kan, karena kan pacaran itu menjerumus kan, mau pacaran mau PDKT itu kan dua-duanya sama-sama menjerumuskan ke fitnah gitu. Iya banget, kadang mulai dari hal-hal kecil kayak DM lama-lama kebablasan. Makanya kita harus paham konsepnya dulu, biar kita bisa hati-hati. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih ikhtilat itu apa, terus abis itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita sehari-hari itu apa gitu kan. Sekarang aku mau coba nih tanya ke kalian berdua. Menurut kalian, kalau misalnya ikhtilat ini dibiarin aja gitu, kayak kita bisa melakukan ikhtilat secara bebas gitu dan nggak ada yang kayak nggak ada yang nahan, nggak ada yang mengingatkan gitu untuk kayak ngingetin satu sama lain untuk nggak melakukan ikhtilat atau menghindari ikhtilat ini. Menurut kalian dampak di kehidupan kita itu apa gitu, dan kayak dampak berkepanjangannya itu apa gitu menurut kalian? Pertama, bisa memicu zina mata, zina hati, sampai ke zina perbuatan. Kedua, menurut aku ikhtilat bisa merusak nama baik seseorang. Karena ketika seorang perempuan dan laki-laki bercampur tanpa batasan dan alasan yang jelas, orang lain bisa memandang negatif dan salah paham. Hal ini menurunkan kehormatan kita dan menimbulkan fitnah. Kalau menurut aku sendiri nih, buat contoh yang ketiga, kalau kita misalnya melakukan ikhtilat secara keterusan gitu, berkali-kali, kayak menurut aku lama-lama kayak iman yang ada di diri kita ini tuh kayak makin lama makin tipis atau makin lama makin hilang, gak akan kuat gitu. Karena ya kalau misalnya dilihat dari apa yang diperintahkan sama Allah sendiri dan akhirnya kita ngelanggar, dan itu kayak kita nggak ngerasa itu tuh hal yang salah gitu ketika kita ngelanggar perintah dari Allah atau larangan dari Allah, kayak itu otomatis kayak iman kita kan juga bakalan
jadi menipis kan karena hal itu gitu. Keempat, ikhtilat juga bisa membuat waktu kita terbuang sia-sia. Karena terlalu sering berinteraksi tanpa tujuan yang jelas, bisa membuat kita jadi lalai dalam belajar, ibadah, atau kegiatan produktif lainnya. Kadang kita asyik ngobrol, bercanda, atau chatan di media sosial bareng lawan jenis. Tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Akibatnya hal-hal penting yang seharusnya dikerjakan jadi tertunda. Fokus kita jadi terganggu dan disiplin diri pun menurun. Kebiasaan ini kalau terus-menerus bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan berharga untuk berkembang dan akhirnya membuat kita menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik. Jadi, meski kelihatannya sepele, efeknya tuh bisa panjang banget. Solusi: